Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Juli Musik and Live TV di acara podcast Bincang-Bincang Santai BBS ya. Jadi sekarang kita nih lagi bersama dengan Mami Agus, lalu Agus Jasmawati SD. Lengkap ya? Enggak terlalu lengkap. Gimana kabarnya Mami Agus? Alhamdulillah baik-baik. Halo ya. Oke, alhamdulillah juga baik-baik. Dan kali Kita ini lanjut lagi dengan podcast kemarin Iya. yang menyambut MotoGP. MotoGP ya. Kemarin sudah sama Mi Agus tentang MotoGP dan sekarang agak berbeda sedikit karena belakangan ini ternyata di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lainnya termasuk di Indonesia ya. Malaysia juga terkena dengan banjir. Masuk Jakarta kemarin ada angin yang kencang sekali badai. Ya. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang itu, tapi dari perspektif kita gitu ya. Karena kita bukan ahlinya. Dengar-dengar Om Jul punya lagu baru tentang perenungan dari kejadian bencana ini. Oh iya, sebenarnya Bisa diterangkan dulu Mas Jul? ya, Mas Jul? jadi lagu ini judulnya Semoga Ini Berlalu, dan saya menciptakannya itu karena waktu COVID sebenarnya. Oh, kopi itu Iya, zaman COVID, jadi 2020 ya. 2020 ini. Jadi ketika itu melatar belakangi dari hal tersebut. Jadi saya tergugah untuk membuat sebuah lagu yang menginspirasi saya, pertama untuk biar gimana caranya, ini kan adalah sebuah cambuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita gitu kan. Iya. Kita ada, mungkin kita sebagai manusia sering berbuat dosa gitu, hilang dan sering melakukan kerusakan di muka bumi gitu Ya, kan. itulah kata ayat di Quran mengatakan bahwa tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi jika tanpa ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia sendiri ya. Betul. Memang ada campur tangan manusia yang bagaimana mengelola alam ini. Betul. Walaupun akhirnya dari segi agama memang takdir, Gitu ya. juga mungkin ada dosa-dosa manusia yang seperti itu. Iya. Betul sekali. Kemudian ada lagunya EPJAD mengatakan mungkin alam mulai bosan. Melihat Karena begini, karena sejatinya alam itu kan sudah berproses secara alami, natural, Iya, makanya natural, namanya alam. Jadi dia punya siklus sendiri yang jika ada gangguan, ada hambatan atau ada pengelolaan alam oleh manusia ini yang berlebih, itu juga ada ambang batasnya. ada ambang batasnya. Makanya dia kembali ke manusia lagi. Misalnya penumbukan pohon di hulu itu menyebabkan erosi, banjir. Oh iya betul. Seperti itu kan teori di SD dulu itu. SD dulu ya. Teori sederhananya. Iya, karena sebagian besar dieksploitasi, saya lihat juga di beberapa tempat, khususnya di ITB ya, kan. Ya. Masalah. Jadi ada penanaman jagung. Jagung yang ditanam di banyak tempat Ya, dengan cara yang jagungnya tidak persoalan. Iya, benar. Tapi bagaimana cara mengelola lahan untuk menanam jagung di lahan-lahan kering itu jadi permasalahan dengan menebang pohon. Semua pohon-pohon keras ditebang, Iya. terutama di perbukitan Iya. dari Lombok di bagian selatan, utara, kemudian di Pulau Sumbawa juga itu sering terjadi penggundulan yang sangat luar biasa. Data dari Hutanan mengatakan lahan kritis ini sudah berapa ratusan ribu hektar, dan itu terletak baik di dalam hutan maupun di luar hutan. Nah, yang di luar hutan inilah tempatnya kadang-kadang orang menanam jagung sembarangan dengan cara penggundulan. Kemudian setelah ditanam jagung, zat kimia banyak ditaruh di situ berlebih, akhirnya tidak ada pohon yang menyerap air gitu, tidak ada yang menyerap air, sehingga penyerapannya dalam jangka panjang kan
menyebabkan erosi. Erosi. Nanti di hilirnya sedimentasi, Sedimentasi. sehingga daya tampung dari sungai itu berkurang. Kurang. Nah, bagaimana sekarang lagu itu kita mainkan sekarang atau Oh, dicoba aja dulu mungkin? Coba dulu ya. Saya Lagu belum itu ingat soalnya. ya, jangan terlalu dengan bencana ini ya, Ya. kita ambil hikmahnya dan juga bagaimana agar kita menyumbang untuk mengurangi dampak dari kejadian. Ada namanya pemanasan global, jangan membuang sampah sembarangan, itu juga mengurangi daya tampung Daya tampung. sungai. Kemudian jalur sungai itu, Jalur sungai, ya. jadi jangan untuk pembangunan yang mepet sungai. Kemudian Betul, harusnya di sepadan sungai juga harus kita perhatikan, betul. seperti itu, Om Jo. Kemudian aspek tata ruang juga penting tuh, Om Jo. Betul. Jangan juga Diatur untuk pembangunan perumahan, Ada. terutama BTN itu, perumahan warga masyarakat itu, yang pertama kali sangat penting adalah bahwa lokasi itu aman dari bencana alam, secara geologi, Ya. secara pergerakan tanah, Tanah. secara kemiringan dan lain sebagainya. Itu kan ada ilmunya itu. Betul. Nah, mungkin kita lagu itu dulu, Oke, biar siap, tidak terlalu menjadi bahan kita merenung. Betul. Silakan. Ya. Memberiku sebuah harapan, walau gelap
lagunya itu bagus sekali itu. Judulnya adalah apa? Semoga ini berakhir. Ya artinya badainya itu yang kita harapkan berlalu. Betul. Karena ternyata dampak dari bencana itu kan bagi korban itu termasuk teman-teman kita juga ada yang kena di Sande gitu. Ya. Kemudian di perumahan Bayangkara residen yang di Presiden ya. Saya sempat kesana kemarin. ya, kemudian di daerah Sesele, Kecil. terutama yang di pinggir-pinggir sungai. Iya. Karena katanya si volume air begitu tinggi menyebabkan daya tampung air itu berkurang sehingga mencari tempat yang lebih rendah itu Betul. sehingga ada tenaga dari air itu kan mencari tenaga berkumpul di satu Ya, titik membawa power gitu. Power Iya. itu yang menyebabkan daya rusak. Ada juga daya rusak air itu. Dia Iya. menemui apapun yang ada di jalur itu. Ya, termasuk itu kemarin ada banjir rob juga kan karena volume air yang dari darat. Nah, inilah yang dimaksud dengan fenomena alam. Iya. Udah diingatkan oleh BMKG gitu kan, sudah cek di website BMKG mengatakan fenomena La Nina. La Nina ya. Apa La Nina Badai. itu? Bahasa Spanyol. Iya. Artinya putri, Bukan cewek, kan? putri perempuan. Perempuan, cantik. Betul. Bukan cantik, malah fenomenanya menyeramkan. Mengerikan. Perempuan yang mengerikan. Jadi nama-nama badai di Amerika itu kan nama-nama perempuan. Iya. Itu mungkin biar tidak kesannya terlalu Nah, menakutkan. mm, Tetapi dampaknya memang sangat menakutkan. menurut di Wikipedia itu La Nina itu artinya bahasa Spanyol, putri perempuan. Ada Katrina juga. Ya seperti bahasa Sasak juga Nina kan. Nina. Nah, secara definisi itu katanya adalah suatu fenomena alam di mana terjadi peningkatan suhu muka air laut ditambah dengan kombinasi angin Ya, menyebabkan curah hujan di beberapa tempat tuh sangat tinggi, terutama di Pasifik, daerah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, termasuk Malaysia dan lain sebagainya. Menyebabkan curah hujan sangat tinggi, jadi 20% atau lebih dari normal, Dari normalnya. di 20% atau Normal. sampai 50% Hingga dari intensitas keadaan normal. hujan. Sehingga Ya. di tahun 2021, 2022 ini katanya sampai Februari Maret itu fenomena La Nina ini curah hujannya sangat tinggi, kemudian air laut juga tinggi juga, gelombang laut, sehingga pendapatan nelayan untuk menangkap ikan Ya. berkurang juga. Kemarin saya sempat ke Pantai Tanjung Bias, air dalam itu luar biasa. Begitu sampai banyak, sampai sana banyak yang tidak buka. Nah itu karena kekurangan, ya takut kena angin dan juga ada istilahnya rob, juga abrasi, Abrasi. tinggi termasuk di Ampenan itu. Itu bahkan perahu nelayan itu sampai mencapai jalan. Oh gitu. Oh. Mereka parkirnya di jalan, jauh dari posisi bibir pantai. Karena saking takutnya nelayan juga tidak ada yang lakukan. Gitu. Jadi menyikapi La Nina ini tentu kita harus sebagai warga negara, juga pemerintah juga harus punya sikap untuk itu. Ada istilahnya vulnerability, itu kerentanan. Jadi mana yang rentan terhadap gelombang pasang air laut, abrasi, kemudian mana yang rentan terhadap longsor, kemudian banjir, itu kan semampu kita bisa kita petakan dulu mungkin kan, dari segi ya. Kemudian juga itu respon terhadap mungkin bencana alam yang mungkin bisa terjadi. Artinya mengurangi pemanfaatan ruang di tempat-tempat yang rentan tadi. Misalnya tempatnya pinggir sungai yang dekat sungai dan rendah. Nah, kemudian dijadikan perizinan bangunan misalnya. Nah itu harus dievaluasi kembali itu. Ya. Dan kita juga sebagai warga harus melihat-lihat di mana kira-kira jalur-jalur yang rawan longsor. Dan kemudian di hulu juga harus tidak boleh menebang pohon sembarangan itu tadi. Iya. Jadi nanti dari manusia
dampaknya juga untuk manusia. Berarti ya, tidak untuk Makanya dikatakan tadi bencana itu juga ada sebagian ulah tangan manusia. Iya, bagian besar lah. Seperti itu Om Jul. Iya. Selain Tuhan marah. Mungkin mudah-mudahan lah tidak marah. Makanya banyak-banyak mohon ampun. Itu mungkin dari pemirsa kita itu punya pemandangan berbeda-beda tentang bencana alam ini. Mungkin bisa tuliskan komentarnya Iya, di betul, bisa jadi. komen kira-kira apa yang menyebabkan ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak yang bisa dilakukan, mengurangi dampak dari bencana. Minimal yang terkecil, jangan buang sampah sembarangan, jangan memotong pohon. Sama seperti kejadian di kemarin, saya lihat di koran itu di Kute, tempat MotoGP itu di saluran drainasenya penuh dengan kotoran, ranting-ranting kayu, sehingga itu sampah menyumbatan. Itu juga makanya apa yang bisa kita lakukan yang sekecil mungkin dari pribadi kita, jangan buang sampah sembarangan. Juga dari emisi kendaraan juga kita harus menjaga, jangan sampai CO2 yang banyak kita sumbangkan. Pemanasan global karena CO2 yang ada di alam ini makin tinggi. Jadi mungkin gaya hidup juga perlu kita galakkan, misalnya banyak bersepeda. Iya betul. Itu kan lapisan atau semakin berkurang. Iya, misalnya olahraga, jalan kaki dan sebagainya. Itu hal-hal kecil yang bisa menanam pohon untuk anak-anak sekolah, gitu kan. Terus kan galakkan semangat untuk melestarikan alam. Ternyata jadi itu guys ya, alam itu kan bisa memberi kita apapun kalau kita baik kepada alam. Alam juga akan feedback kepada kita. Iya, benar sekali guys. Kita tanam mangrove, nanti dia memberi O2, oksigen. Nah ternyata dalam masa COVID itu oksigen itu mahal sekali kalau dikalkulasi ekonomi. Orang tabung oksigen tuh mahal sekali. Nah itu salah satu contoh. Jadi kita harus bersyukur O2 itu disediakan oleh alam. Lewat mana? Lewat pohon-pohon yang kita tanam. Kita menelisik ulang kembali tentang kenapa bencana ini bisa beruntun gitu ya. Termasuk juga gunung meletus. Iya, gunung meletus. Ini kenapa sih, ada apa dengan bumi ini? Ada gempa bumi. Karena memang ada faktor-faktor yang kita tidak mengetahui penyebabnya juga. Kayak gempa bumi itu sulit sekali dideteksi. Sulit sekali. Termasuk gunung meletus juga kadang-kadang teknologi kita kadang belum mampu ke arah sana. Itulah rahasia yang Maha Kuasa. Sekarang apa yang kita bisa siapkan, Jul? Ada lagi rumusnya, Jul. Ada namanya mengurangi kerentanan tadi, tetapi meningkatkan kapasitas. Apa itu kapasitas? Jadi kemampuan kita merespon jika terjadi sesuatu bencana alam. Misalnya kita segera menyiapkan rescue seperti itu kan, BPBD juga ahlinya. Bahkan mungkin ada semacam dikatakan vokasi nih. Bisa vokasi juga ya, pendidikan, sosialisasi ke masyarakat. Bisa terjadi bencana ini, dia harus misalnya ada gempa bumi harus begini. Jika terjadi banjir, ada panduannya. Bisa terjadi gempa bumi, di Jepang terjadi banjir, terjadi tsunami itu. Bagaimana setiap kita itu sebenarnya sekarang, karena daerah kita ini rentan terhadap bencana, karena katanya Indonesia ini kan ring of fire. Itu menyebabkan cincin api dikelilingi oleh gunung berapi. Gunung berapi itu resikonya itu ada bisa gunung meletus, bisa juga kegempaan akibat vulkanik tinggi. Belum lagi tektonik yang kita bicarakan. Nah, itu kapasitas yang kita naikkan secara kumulatif sebagai warga negara. Dan itu pemerintah juga sudah melakukan banyak hal. Nah, terbukti NTB ini kan ketahanannya cukup bagus. Sejak diuji oleh
Gempa. gempa waktu itu Iya. 7, berapa 7, itu? kayaknya pas 7. Iya, 7 itu. Jangan ada komanya ya. 7,0. Kurangi lah 6 koma gitu. Nah itu ada NTB itu sudah mulai kita belajar Biasa. bagaimana merespon, bagaimana kita menyelamatkan diri, Betul. bagaimana recovery ekonomi. Ya akhirnya Mami kan di sini kan sekarang kan karena termasuk terselamatkan waktu itu. Nah, itu juga kan ada Kita perannya Mapolsek. Maksudnya kemudian artinya kita sudah kapasitas. Kemudian Udah yang bisa kedua kena melakukan lagi dengan tindakan. COVID-19. Itu juga Itu bencana bencana. kesehatan, bencana sosial. Tapi kalau dengan kapasitas Ekonomi pengetahuan itu tadi bagi masyarakat, itulah podcast kita ini semoga bermanfaat bagi masyarakat. Itu bagaimana kita mengikuti anjuran pemerintah. Iya, Kalau ada minimalisir, terkait COVID ya. misalnya, kayak masker seperti ini. Iya, Mana maskernya? Oh iya, saya tinggal. Oh, ada di dalam. Nah itu dia. Jadi kita ikuti. Ya, ada vaksinasi juga Protokolnya. ikuti. Sehingga NTB ini insya Allah. Makanya kemarin MotoGP itu bisa terlaksana juga. Iya. Vaksinasi kita udah 70% Iya. lebih. Kan Jadi, tidak ada kejadian apa. Ketahanan terhadap bencana Sudah tangguh kita. mudah-mudahan lebih tangguh. Iya. Walaupun kita berdoa jangan sampai jadi bencana lagi. Itu kita berdoa secara agama gitu. Iya betul. Percaya pada Allah karena beliau yang maha besar kan, menciptakan bumi ini, mengatur alam ini. Iya betul. Terus sekali guys. Jadi itu dia. Mungkin juga kedepannya selain ada sedikit diberikan pengetahuan pada panduan kepada masyarakat tentang bagaimana meminimalisir Korban korban bencana. bencana, kemudian bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika Jadi bencana tergantung terjadi. jenis-jenis bencana Jenis apa. bencana. Itu makanya untuk Sosialisasi. pemirsa semuanya Iya. itu tingkatkan pengetahuan Pengetahuan, secara personal dan Iya. keluarga. Iya betul. Kita harus misalnya menyimpan dokumen dengan baik, betul. Saya begitu kemudian kemarin. Ya, habis jadi menyiapkan apa namanya perbekalan. Ada teman saya di Jawa itu katanya dia selalu menyiapkan dalam perspektif bencana, dia siapkan barang-barang yang Kebutuhan, penting untuk ya, emergency. emergency, ya. Paling tidak itu sudah standby di kendaraan. Standby di Saya punya tas, mobil, misalnya di sebuah sudah tas yang ditaruh berisi di sana. kebutuhan minimal. Betul. Nah itu juga perlu kita Perlu. pikirkan. Saya kemarin begitu soalnya. Mungkin kalau di luar negeri lebih canggih lagi, malah dia persiapannya menaruh persiapan jika terjadi hal-hal yang extraordinary di luar dugaan itu. Mereka udah siapkan makanan yang bertahan berapa Oh, iya. bulan, Berapa bulan ya. berapa tahun. Bahkan di sana sudah ada bunker. Karena Iya, ada dibilang tornado. ada yang menyikapi dengan bisnis. Contohnya Iya. bisnis yang membuat bangunan perlindungan di dalam tanah, Iya, katanya betul. tahan terhadap Tahan terhadap. kiamat. Tapi itu juga terlalu bombastis juga. Bagaimana dia tahan terhadap suhu begitu terus Iya bumi? betul. Nah itu juga terlalu. Iya. Tapi intinya persiapan kita, pengetahuan kita, kemudian dari pemerintah juga menyiapkan. Iya. Kita semua juga harus siaga Mau sendiri, bencana. ya. Siaga bencana. Bagaimana juga kita siaga membantu orang lain. Iya. Tapi kalau di ETB ini solidaritas kita gimana, Pak Jo? Tinggi Sekali ya. Tinggi sekali. Luar biasa. Mulai dari gempa, Iya. kemudian yang kemarin banjir Banyak. itu Iya. langsung berbondong-bondong memberikan sumbangan dari berbagai pihak. Itu tanpa Itu disuruh. tanpa disuruh. Nah kita punya solidaritas Cukup tinggi. Karena yang belajar sangat dari yang tinggi. kemarin dari bencana yang sebelumnya. Belajar atau mungkin memang sikap dari sosial kita, Iya, timuran betul. kita itu Ya itu dia. sangat Lebih utama. mudah membantu. Iya, Kalau ada bencana apa guys, segera berikan bantuan apapun itu. Mau baju mau layak apa, pakai, kemudian makanan, apapun itu. atau tenaga kalau memang Ada, tidak kalau bisa. ya seperti itu. Bagi sukarelawan. Tetapi ada juga fenomena, saya lihat juga ada di mahasiswa kita kalau ada bencana alam, banyak juga yang menggalang dana di perempatan, di jalan-jalan. Iya, iya. Ada bagusnya memang melatih,
Tapi kadang juga kasihan juga karena lalu lintas yang begitu ramai. Ya, betul. Itu harus hati-hati juga ya. Iya, betul. Mungkin bisa dilakukan dengan lebih rapi. Lebih rapi, ya, betul. Dan juga ingat amanah Ya, dari masyarakat tuh harus masyarakat harus disampaikan disampaikan dengan langsung manajemen yang dengan manajemen yang benar. Karena niat baik juga harus dilakukan dengan iya, betul sekali. cara yang bagus. Cara yang bagus. Itu dia. Itu Ya, Om Jo untuk malam ini kayaknya Ya, cukup sekian dulu perbincangan ya. kita. Insya Allah mudah-mudahan Ya, bermanfaat bermanfaat bagi kita kita dan untuk lebih waspada, siaga, Iya, betul sekali. dan juga menjaga alam kita ini Iya, betul. Itu yang lebih lestari. poin yang lebih penting itu di situ. Lestari alamku. Iya, betul sih. Itu ada lagunya. Lestari Iya, betul. jiwaku. Nah, jadi ibaratnya kita hargai alam dan alam akan memberikan lebih. Kan memberikan lebih seperti itu. Oke guys, Jadi guys, see you next time. terima kasih atas Berikutnya. perhatiannya. Ya, oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.